Sebelum kita membaca dan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa refleksikan, mari kita berdoa memohon bijaksana dari Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, berterima kasih atas segala pemeliharaan-Mu, berterima kasih atas segala pemberian-pemberian-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian berjalan, melangkah, bekerja, beraktivitas sepanjang hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami, karena Engkaulah yang menopang hidup kami. Ya Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau memberikan kepada kami bijaksana-Mu dan memberikan kepada kami pencerahan dari Roh-Mu, agar kiranya hikmat dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal dan pikiran itu yang menguasai hati kami. Kiranya firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya firman yang akan hamba-Mu sampaikan dapat kami mengerti dengan baik dan kami dapat lakukan dengan tepat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya. Saya akan membagikan renungan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku tercurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah denganku. Demikian panjang firman Tuhan yang kita dengarkan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena warisan iman yang diberikan Tuhan kepada kita adalah suatu penghargaan yang besar yang datangnya dari Tuhan. Andai kata tidak ada warisan iman, maka hari ini kita tidak mungkin dapat berkumpul di sini. Rasul Paulus telah mengajarkan berbagai macam pengajaran di dalam jemaat Filipi. Dan pada saat Rasul Paulus menuliskan suratnya, ia berada di penjara di Roma. Suatu kondisi yang tidak mengenakan, suatu keadaan yang membuat dia mungkin tersudutkan karena berada di penjara. Tetapi sebagai seorang rasul dan sebagai orang tua dari sebuah jemaat, Rasul Paulus memberikan dorongan agar jemaat tetap bersemangat, bersukacita. Nah, ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa yang menjadi panutan bagi orang Kristen di setiap zaman. Bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, ia tidak menceritakan kesulitannya dan tidak menjadikan kesulitannya menjadi alat untuk dia meninggalkan persekutuan atau membiarkan orang-orang yang dipimpinnya itu berjalan seenaknya, sebebasnya. Tidak demikian. Rasul Paulus tetap hatinya ingat akan jemaat Filipi yang tentu mengalami hal yang sama, penganiayaan, kesusahan, kesulitan. Dan Rasul Paulus memberikan kepada jemaatnya suatu dorongan yang sangat prinsip, yang sangat mendasar.
Karena warisan iman sudah diberikan oleh Tuhan melalui rasulnya, melalui Paulus, maka apa respon yang harus dilakukan oleh jemaat sebagai orang-orang percaya? Rasul Paulus juga menyapa jemaat itu dengan sapaan yang sangat dekat, saudara-saudara. Bahasa aslinya itu berkaitan dengan bukan hanya bicara tentang saudara di dalam Kristus, tapi ini berkaitan dengan kekeluargaan, family. Jadi ini hal yang menjadi sangat unik di dalam sapaan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Menyapa jemaat dengan kata yang sangat sederhana tapi mendalam. Saudara-saudara yang kekasih. Di dalam konteks zaman itu, sapaan seperti ini itu sedang mengatakan saya mengasosiasikan diri saya sama seperti kalian. Dan kalian pun mengasosiasikan dirimu kepada saya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah perasaan yang mendalam. Karena itu, kita belajar banyak hal dari apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat ini. Hal yang pertama yang perlu diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat ini adalah senantiasa taat. Iman yang sejati bukan iman kognitif, yang tahu, ngerti, tapi iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ini mirip dengan konsep daripada pemikiran Yakobus. Iman tanpa perbuatan, apa artinya? Nggak ada artinya apa-apa. Saya percaya dengan iman, saya mengaku. Pengakuan iman dinyatakan oleh kita di gereja tiap hari Minggu. Au persea, di debata Jehovah. Tapi pengakuan itu hanya berhenti di situ, maka meaningless, nggak ada maknanya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk taat. Taat itu berarti do something. Kalau kita orang percaya, kita beriman, lakukan. Lakukan dengan melangkah. Dari satu ada buku saya baca, kecil sekali, buku tipis sekali, sekitar 60 halaman. Melangkah dengan iman. Melangkah. Jadi meyakini diri kita bahwa kita memang orang yang disertai Tuhan, ya langkah. Karena itu, mari kita melangkah dengan iman. Taat. Itu nasihat pertama. Jadi nasihat ini sangat sangat penting bagi jemaat di Filipi. Tentu bagi kita juga. Banyak orang percaya, tapi percaya seperti apa? Percaya seperti apa? Nah, ini menjadi refleksi bagi saya tentunya. Saya percaya, saya tahu, saya ngerti, saya baca Alkitab, saya ke gereja, saya mengaku dengan iman, saya banyak mengerti. Tapi percaya sampai situ saja, itu bukan orang Kristen. Itu masih beragama Kristen, tapi belum orang Kristen. Orang Kristen sampai tahap menaati, melakukan, taat. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan yang dikaruniakan Allah Bapa melalui Kristus oleh Roh Kudus diterapkan di dalam hati kita. Saya percaya Kristus sudah mati menebus dosaku. Saya percaya Roh Kudus menguasai hidupku. Ayo kita kerjakan keselamatan kita. Kita tidak lagi mencari keselamatan. Kita tidak lagi berupaya memberikan sebuah bukti-bukti bahwa saya akan diselamatkan, tidak demikian, karena semua sudah dikaruniakan Tuhan, itu anugerah, tetapi kerjakan. Ibaratnya kalau kita sudah memiliki sebuah status sebagai orang tua, sebuah status sebagai seorang anak, sebuah status sebagai seorang mantu, sebuah status sebagai seorang boru, sebagai seorang hula-hula, sebagai seorang pariban, sebagai seorang paupu, itu status. Itu sekaligus privilege, kehormatan. Jadi status kita itu dikaruniakan Tuhan itu adalah kehormatan. Wow, luar biasa, dikasih kehormatan dari Tuhan. Dan kehormatan itu harus kita wujudkan. Maka Rasul Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Betahamu mangulau nadenggan tusaluhut dongata. Betahamu. Nah, ini menjadi suatu dorongan tentunya. Rasul Paulus memberikan dorongan itu karena apa? Karena dia tahu banyak orang pinter, banyak orang ngerti, banyak orang bisa berteori, sekolah lebih luar biasa. Itu perlu kita mencari, menemukan, mendapatkan itu. Tapi yang diperlukan juga adalah betahamu mangulahun. Mangulahun.
Tapi bagaimana saya bisa mengulahon, mengerjakan keselamatan? Kan saya lemah, saya rapuh, saya terbatas. Oh, banyak alasan, bukan? Saya sudah berumur sekian, saya punya kesibukan ini dan itu, saya punya bisnis ini dan itu. Oke lah, kita punya semua itu. Kita bisa sodorkan beribu alasan untuk mengatakan, Tuhan, tunggu, tunggu, tunggu. Aku belum siap semua. Kapan kita siap? Nggak pernah siap kok. Kita punya reason berapa banyak pun, kita akan membela diri. Karena apa? Karena kita merasa kita perlu semuanya. Kita perlu cukup semuanya. Tidak ada fasilitas dan sarana yang cukup untuk kita berkata, Tuhan, aku kalau sudah ini dan itu. Contoh sederhana misalnya ya. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku disembuhkan Tuhan, maka nanti saya akan memberikan hasilnya kerja saya ini kepada Tuhan 2 kali lipat dari gaji saya. Tuhan berikan kesembuhan. Puji Tuhan kan. Lalu Tuhan mengatakan, mana? Tunggu Tuhan. Kalau ku berikan apa makanku? Lah, kamu kan janji kalau sembuh. Ini pernah terjadi pada zaman Raja Hosea. Raja Hosea sudah dikatakan cukup. Cukup. Enggak perlu lagi perpanjang, kamu cukup jadi raja dan cukup untuk menyelesaikan tugasmu. Dia berdoa semalam-malaman, lalu Tuhan mengaruniakan penambahan umur 15 tahun. 15 tahun itu bukan waktu yang cukup pendek, ya cukup lama. Tapi apa yang dilakukannya selama 15 tahun makin jauh dari Tuhan, bukan makin dekat kepada Tuhan. Karena itu mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita, dan tidak dengan kekuatan kita. Jangan sampai kita mengerjakan keselamatan dengan kekuatan kita. Karena kita tahu terbatas kok kita. Kita tahu hanya sedikit dari apa yang Tuhan sediakan di alam. Saya pernah mengatakan kepada mahasiswa saya bahwa pengetahuan kita itu sangat terbatas, padahal Tuhan memberikan pengetahuan itu limpah di alam ini. Limpah sekali. Apa yang kita capai sampai hari ini itu sangat terlambat dan sangat kurang. Kita hanya baru sampai kepada metaverse. Baru sampai situ kita. Kita belum mencapai sesuatu yang luar biasa yang melampau itu. Belum, padahal banyak sekali hukum alam, struktur daripada sistem kehidupan di alam semesta ini yang Tuhan sediakan, yang belum kita temukan. Dan kita baru sampai metaverse, sudah bangga dan sombong pula. Sehingga ke gereja pun mesti pakai metaverse. Ya kan? Akibatnya kita tidak offline lagi, tapi online, merasa dekat dengan Tuhan. Padahal yang kita dapatkan itu belum apa-apa. Masih kecil dari apa yang Tuhan sediakan. Kita belum sampai ke planet dan gugusan bintang yang lain. Kita belum bisa memanfaatkan sepenuhnya kekuatan energi dari matahari. Bahkan kita belum bisa memanfaatkan air laut optimal. Kita punya kekurangan, kelemahan. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Kalau begitu, kalau sadar betul bahwa kita punya kekurangan, kelemahan, maka Rasul Paulus mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kepandaian kita sendiri. Kita perlu pandai. Orang Kristen harus pandai. Orang Kristen harus cerdas. Orang Kristen harus menggunakan akalnya. Jangan sampai tidak menggunakan akal dan menyimpan akal itu di refrigerator kita. Tidak. Orang Kristen adalah orang yang menggunakan akal. Dan kita harus kerjakan itu. Tetapi jangan andalkan itu karena limited. Terbatas. Dan ketika kita tahu ada keterbatasan, ada rasio yang terbatas, maka ada suprarasio. Nah, saya gunakan istilah-istilah yang sedikit akademis, karena saya percaya di sini lai-laiku, nang bauku adalah orang-orang yang akademis juga. Jadi saya berharap, kalau kita sudah menggunakan rasio itu masih tahap awal, kemudian kita gunakan yang lebih lagi, suprarasionalitas. Bukan irasional, jangan irasional. Orang percaya bukan orang yang irasional, tapi orang yang memanfaatkan suprarasional dari Tuhan Allah. Energi, power dari Roh Kudus. Dan itu tidak bertentangan dengan rasio, karena iman tidak bertentangan dengan rasio. Lalu kita kerjakanlah pekerjaan kita. Maka saya bersyukur kalau ada laiku, inang bauku, abang, kakak, paribanku, semua sukses-sukses di dalam pekerjaannya, itu karena apa? Mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dan kalau kita diberkati dan disertai Tuhan dan kita mengerjakan pekerjaan itu, ayat 14 menjadi perlu garis bawahi. Oleh saya juga digaris bawahi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut.
unang mardadi dohot unang gabe berbantah-bantahan, apa nama bahasa Bataknya itu ya. Jadi marbadai gitu ya, tidak bersyukur. Padahal kita tahu itu pekerjaan Tuhan. Mau kerja di bank, mau kerja di perusahaan ya swasta, mau kerja dimanapun, kita tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan. Kan bagi Tuhan sebentar aja kok. Tinggal gini geser dikit udah cukup ya Rudi. Di sini berhenti kau. Mau bilang apapun kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau ketika Tuhan mengatakan, Rudi masih terus ya, siap Tuhan, kerjakan tapi jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Lakukan saja. Memang ini gejolak di hati. Lalu supaya apa? Supaya tidak beraib. Kan pailaon do, godang na dileo Tuhan, aledang godang na tajaloi, taleo tuhala. Karena hidup ini harus bermakna. Hidup ini bukan hanya kita tahu untungnya, tapi bermakna, bermanfaat. Kehadiran kita di tengah zaman ini, kehadiran kita, kalau saya katakan kehadiran kita di Poparan Opu Bongbong, karena Opu Bongbong sudah memulai warisan iman tadi saya katakan, maka kita mulai dan kita berbagi. Kan malu sekali kalau kita lihat keluarga kita sendiri, yang satu sudah sukses, yang satu tidak berhasil. Kita tidak tarik. Saya selalu ingatkan itu di teman-teman saya di kampus. Ada mahasiswa, ada dosen-dosen yang nggak peduli, nggak bisa nulis, nggak bisa mengerjakan ini dan itu. Saya tarik, saya ajak, ayo. Untuk apa sih saya? Bukan untuk saya. Karena brothers and sister in Christ, tarik. Akhirnya mereka berhasil. Apa saya dapat rupiah? Tidak. Apakah saya dapat untung? Tidak. Saya senang karena orang lain maju juga. Apalagi saja opung. Satu opung itu, mari kita sama-sama kerjain supaya kita, nama opung kita itu terlihat. Wah, senang bukan kalau misalnya jadi general manager, jadi bos-bos yang hebat dan suka berbagi. Namanya dikenal oleh orang lain dan nama Kristus yang ditinggikan. Puji Tuhan. Supaya kamu tiada beraib. Dan kalau kita mengerjakan itu sambil berpegang dengan firman kehidupan, dan tentu Rasul Paulus mengatakan dengan suatu kalimat yang berulang-ulang, bersukacitalah, 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 bersukacitalah. 4 kali Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Kalau baca kayaknya repetisi apa enggak, lupa atau ingat atau apa sih, cukup sekali aja, tidak. Ungkapan rasa sukacita itu tidak bisa dihentikan dari orang-orang yang takut akan Tuhan dan membuktikan hasilnya di dalam hidupnya. Di tengah kesulitan apapun, kita tetap bersukacita. 4 minggu kami dalam dampak COVID-19. Kami tetap berjuang untuk bersukacita. Tidak mudah. Tidak mudah. Siapa yang peduli? Siapa yang perhatikan? Tetangga, kanan kiri? Tuhan peduli. Tetap bersukacita, tampil fresh. Ketika saya ngajar, saya tampil fresh. Padahal kita tahu bahwa perjuangan iman itu luar biasa. Kesulitan sampai sekarang belum selesai. Tapi ada sukacita. Sukacita itu menutupi kesulitan. Tapi bukan menghilangkan kesulitan. Rasul Paulus mengatakan bersukacita tetap di penjara kok. Enggak mengatakan puji Tuhan lalu dia lepas dari penjara. No. Enggak. Karena itu Amang, Inang, Lae, Inang Bau, Abang, Kakak, paribanku semua, keluarga besar, Poparan Opu Bongbong, beta hamu, mangulau na dinggan. Ta urupi madongata, na hurang, na lobi, tabain ma gabe sarana, bersukacita. Jadi together is better. Ini kalimat yang muncul kira-kira ketika saya melayani di GKI, satu gereja di GKI. Lalu saya diajak untuk menjadi salah satu pembina di sana, walaupun saya bukan jemaat GKI, saya bukan juga hamba Tuhan di sana, tapi diajak oleh hamba Tuhannya di sana untuk membina, dan ada kalimat yang selalu tersimpan di dalam hati saya. Together is better. Itu 10 tahun yang lalu. Bersama-sama itu lebih baik daripada sendirian. Jadi, ima naparjulu naulean katiki tuhita saluna. Molia tema dihita saluna mabige hatani firmani martangyang mahita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang tidak pernah usang di segala zaman. Nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi
merupakan nasihat yang penting untuk kami renungkan. Kami tahu kami tidak mampu melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dengan kekuatan sendiri. Tuhan, inilah peparan Opu Bongbong. Tuhan, peganglah kami. Sedikitnya kami ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau memberkati kami. Kami lihat anak, cucu, boru, semua keluarga, dimanapun berada Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mengerjakan keselamatan kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Kalaupun ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami masing-masing, biarlah kami bergandengan tangan Tuhan. Yang kuat membantu yang lemah terus berjuang untuk maju, dan kami bersama mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Bapa untuk segala pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Melalui firman-Mu, kami mendapatkan banyak kekuatan baru. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.